Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, saudara sekalian, Injil Yohanes ini sangat menarik, tetapi memang sulit untuk dicerna bagi kita sekalian. Menarik karena tema dari novena adalah mengenakan Kristus. Mungkin kita sudah banyak diarahkan selama 5 hari ini. Sekarang hari kelima. Apa maksud dan bagaimana mengenakan Kristus? Saya tidak akan menguraikan itu semua, tetapi apa yang penting supaya kita menyadari, sudahkah kita ini mengenakan Kristus? Firman hari ini lebih membuka diri Yesus. Siapa dia? Siapa dia di mata Bapaknya di surga, dan siapa dia di dalam dunia ini. Lebih-lebih orang yang mengakui dirinya pengikut Kristus. Karena itu dia membedakan dunia itu, artinya ada dunia di mana orang belum mengenal Kristus, tapi ada juga dunia adalah orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Dan inilah bagaimana menindaklanjuti itu. Inilah problem bagaimana kita benar-benar menyambut Pentakosta itu bukan secara ritual, secara tradisional mungkin, atau secara apa yang berabad-abad itu sudah dirayakan itu, sehingga menjadi sesuatu yang tidak punya kekuatan lagi. Hanya suatu kenangan-kenangan indah mungkin. Nah, disinilah kita mau mengenal bagaimana Kristus mempersiapkan para rasulnya pada waktu itu yang hidup dalam ketakutan. Ya, itu penting. Hidup di dalam kegalauan hati, ketakutan. Dan Tuhan sudah memberikan segala-galanya untuk membimbingnya para rasul itu. Dan nanti kita tahu para rasul benar-benar belajar lagi mengenakan Kristus dalam hidupnya. Pada hari kelima ini, pengenalan Kristus itu dijelaskan dengan seluruh pribadi kita. Dan pribadi kita manusia ini sebenarnya terdiri dari apa yang membuat kita berpribadi yang matang. Pribadi kita ini bagaimana harus diolah, harus bertumbuh. Nah, pada hari kelima ini pikiran manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur-unsur yang lain, perasaan, perbuatan, dan segala macam dorongan. Makin banyak ilmu-ilmu membantu menerangkan apa itu psikologi, apakah itu sosiologi, apakah itu ilmu-ilmu yang lain. Di situ kita tahu mengenakan itu bukan seperti mengenakan pakaian, hanya ditempelkan. Tetapi mengenakan bagaimana Kristus menjadi bagian dari hidup orang yang mengatakan Kristiani seperti kita. Pikiran saudara sekalian itu memang yang paling penting atau yang penting dari semua unsur manusia. Tapi pikiran-pikiran ini juga bisa disalahgunakan oleh manusia itu sendiri. Karena itulah, maka beberapa hal yang perlu kita benar. Pikiran inilah yang harus mewujudkan kebenaran. Kapan itu? Kalau pikiran kita dilakukan dengan kejujuran hati. Banyak sekarang orang ini pintar ilmunya, pintar segalanya. Tetapi mungkin tidak jujur hatinya. Sehingga kecelakaan, sehingga bencana menimpa. Saling menuduh siapa yang tidak jujur dan sebagainya. Pikiran yang demikian, pikiran yang jujur itu berasal dari Tuhan sendiri. Karena apa? Pikiran jujur itu membuat Tuhan bertindak supaya manusia menjadi dewasa. Banyak manusia tidak dewasa di dalam beriman
Karena pikirannya itu tidak digunakan dengan tepat. Pikiran itu bukan hanya logika. 2 tambah 2, 4. Bukan itu persoalannya. Bagaimana pikiran ini bisa lebih membuat aku mengenal Tuhan. Dan Tuhan masuk di dalam diri. Jadi pikiran itu orang boleh salah. Seringkali orang takut salah. Bukan karena dia hidup dalam Tuhan. Takut salah karena tidak mau disalahkan. Itu banyak kelemahan. Juga termasuk pastornya mungkin juga. Bisa sadar, bisa tidak. Ya, saya seorang psikolog. Saya mengerti manusia itu begitu unik. Mengatakan ya mulutnya, hatinya bisa tidak. Dan itu banyak unsur lain. Tapi saya tidak membahas di sini begitu. Tetapi artinya pikiran yang jernih. Pikiran yang jujur, pasti itu rahmat Tuhan. Dan pasti itu yang membawa manusia. Bukan hanya dikabulkan permohonannya, bukan karena disembuhkan penyakitnya. Itu hanya suatu gejala yang bisa terjadi. Tapi dibuat orang itu lurus. Benar-benar Tuhan yang berbicara. Seperti Paulus mengatakan, sekarang bukan saya yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam diri saya yang membuat saya bertindak yang itu. Dan ini memberikan pelajaran yang benar. Memang dalam khotbah singkat ini hanya sentilan-sentilan bagaimana kita menggunakan pikiran kita. Bagaimana pikiran itu dimanfaatkan hanya untuk kepentingan-kepentingan perasaan. Pokoknya aku gak senang. Kata pokoknya aku tidak senang itu bukan pikiran. Sekalipun dia memberikan alasan-alasan yang canggih, yang lain. Tetapi itu bukan pikiran kebenaran. Karena kepentingannya adalah aku benci. Aku iri. Sekalipun itu dikatakan dengan manis. Tapi hatinya. Nah, novena ini, cobalah hati kita. Tanyalah lebih dulu pada diri kita. Jangan kita mencari kebenaran di segala alat-alat elektronik itu. Lalu kalau cocok, ini benar. Tidak. Benar itu ada di dalam hati. Sehingga kita menjadi mampu melihat dengan mata hati, kasih hatinya. Apa Tuhan kehendaki dalam hidupku. Itulah tugas Anda sekalian pribadi. Jangan merasa dirinya sudah pandai, sudah hidup dalam Tuhan, termasuk saya. Tapi orang yang masih berjuang dan boleh salah. Tapi salah bukan karena jahat. Tapi salah memang karena terbatas. Boleh. Dan orang yang mengaku itu orang dewasa. Itu Pak. Bukan orang dewasa itu tidak pernah salah. Itu justru dilakukan kedewasaannya. Sekalipun itu dokter, sekalipun itu insinyur, profesor, manusia tetap salah. Itulah yang akan diajarkan juga, saya kira, oleh Menteri Pendidikan kita. Kompetensi berarti aku mampu di dalam melaksanakan ini. Nah, karena kita adalah orang Kristiani, mampu karena kita dimampukan oleh Tuhan. Sehingga kita benar-benar bisa merasakan bahwa kebenaran ini membuat kita makin dewasa. Dan itu harus mulai dengan keluarga. Banyak suami-suami itu banyak tukarannya karena mementingkan dirinya sendiri. Aku benar pokoknya. Bagaimana aku benar. Lalu mencari jalan untuk mengeles, untuk membenarkan diri. Istri juga sama. Pastor juga. Mentang-mentang pastor bicara mengenai rohani, semua menjadi suci. Belum tentu. Paus kita inilah menjadi contoh. Orang yang rendah hati, orang yang terbuka hatinya, tidak takut menghadapi siapapun juga, sehingga dia bisa menembus benteng-benteng di Timur Tengah itu menjadi sahabat. Menjadi sahabat. Dan itu banyak juga komentar yang baik. Jadi kita punya contoh, tapi kita perlu bertobat dan menjadi rendah hati. Marilah dengan pokok-pokok ini nanti juga disambung oleh romo-romo lain yang memberikan permenungan yang baik sampai pada Pentakosta. Kita akan melanjutkannya ini untuk berdiri dan
menyanyikan lagu Datanglah Roh Kudus dan diawali dengan doa novenanya. Amin.